Halo semeton yang dari Bali, Jakarta, Sabang, sampai Merauke. Apa kabarnya? Tentu saja baik-baik aja ya Tona. Di video kali ini, sekarang gua akan menceritakan cerita horor yang sudah dikirimkan oleh semeton di email saya ya guys ya. Oke, tanpa banyak bacot lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Let's go. Cerita ini adalah cerita dari pengalamannya, kita sebut saja si Jono, yang menceritakan hantu bus Sumber Kencono ya guys ya. Bus Sumber Kencono ini memang cukup terkenal di kalangan masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah, bagian timur ya guys ya. Armada bus ini terkenal karena kebiasaan ugal-ugal. Selain itu, angka kecelakaan juga termasuk tinggi. Tak heran nama bus Sumber Kencono ini juga sering diplesetkan oleh masyarakat menjadi sumber bencana atau sumber bencono. Bahkan suatu ketika bus ini pernah dibakar di Ngawi oleh massa karena menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas. Mungkin karena ingin mengubah image nama armada ini, akhirnya diganti menjadi, kan dulunya namanya Sumber Kencana, jadi Sumber Selamat gitu namanya guys. Ini ada salah satu kisah cerita mistis yang kalian boleh percaya atau tidak ya Tony. Pada saat itu Jono ini dingin. Kan pada saat itu dia menunggu bus di stasiun gitu guys. Dia kedinginan. Jono merapatkan jaketnya. Entah sudah berapa batang rokok yang sudah dihabiskan oleh si Jono ini menunggu bis tersebut. Jono melihat jam di tangannya, sudah menunjukkan jam 12 malam. Matanya sampai bosan melihat ke arah jalan. Sudah hampir 2 jam si Jono itu menunggu di sana. Benar-benar tak ada satupun bis yang mau berhenti guys. Mana si Jono ini sendirian, jadi agak-agak merinding gitu guys. Campur antara takut ada preman kesasar sama aroma mistis malam Jumat Kliwon yang dikenal orang Jawa sebagai malamnya keramat guys. Dari arah barat kulihat sepeda motor yang melambat. Nampaknya dia mau nunggu bis juga ya guys ya. Yang dibonceng seorang pemuda gondrong dengan jaket bergambar lambang salah satu perguruan tinggi di Ring Road Utara. Mana tuh? Ring Road Utara. Ntar saya isi fotonya di sini ya guys ya. Dia turun sambil melepaskan helmnya. Hati-hati bang gitu, pokoknya si pengendara motor yang muter balik sambil melambaikan tangannya. Mau pulang kemana mas? Tanya si Jono, mencoba beramah tamah. Dalam hatinya si Jono, sombong sekali mas satu ini. Berapa kali aku menyapa, tak sekalipun dia menjawab, pura-pura gak dengar gitu guys. Sok-sok sibuk itu ngelihat arah datangnya bis di arah jembatan layang itu. Ini mungkin yang pernah dibilang simbah di kampung. Wong Jowo ilange Jowone, yang artinya sudah tidak tahu tanda krama gitu guys. Untunglah tak berapa lama kemudian bisnya datang. Bis itu yang adalah bis Sumber Kencono, bis legendaris jurusan Jogja Surabaya. Dan kali ini bisnya mau berhenti ya guys ya. Si mas gondrongnya naik duluan. Lah kok aku baru naik satu kaki si bisnya udah jalan lagi guys. Benar-benar gak sopan katanya si Jono. Tapi mungkin memang sudah jadi kebiasaan karena jadwal keberangkatan antar bis yang kadang cuma selisih 5 menit membuat mereka tidak bisa berhenti lama-lama guys. Tumben baru saja sampai Janti, bisnya sudah penuh guys. Ada 1 atau 2 kursi yang kapasitasnya 3 orang, baru ditempati 2 orang. Tapi penumpang yang di situ gak ada yang menawarkan tempat duduk padanya. Si Jono ini guys, gak ada yang ngasih dia tempat duduk. Lebih tepatnya mereka gak bereaksi apapun. Pokoknya yang ada di dalam bis tuh diam gini aja guys. Pokoknya tatapan dia seolah kayak melamun gitu guys. Saat si Jono ini lewat, dia gini, permisi mau duduk gitu pokoknya dia guys. Makin lama makin keterlaluan orang-orang di sekitar bis itu yang penumpangnya guys. Terbiasa hidup sendiri, mungkin itu pikirannya si Jono. Sudah hilang segala macam ramah tamah yang konon dulu pernah jadi salah satu ciri orang sini. Untung ada 3 kursi kosong di bangku paling belakang. Lega juga bisa naikin kaki sambil keblas-keblus gitu dia merokok di belakang untuk mengusir rasa bosannya si Jono. Bis sudah melaju sampai daerah Kalasan. Biasanya di sini kondektur sudah narik bayaran dari semua penumpang. Tapi heran, kok dari tadi gak ada yang ngambil padahal duit sudah disiapkan oleh si Jono ini guys. Terserah lah gitu pokoknya si Jono.
Kalau nanti gak bayar ya malah bersyukur, toh ya kalau gak ada yang nagih ya gak usah bayar gitu pikiran. Tunggu dulu. Sunyi waktu naik bis di malam hari sudah biasa, tapi sepertinya yang sekarang ini terlalu sunyi gitu guys. Pokoknya gak ada yang berisik, gak ada yang ngobrol gitu satu ya antara penumpang lain sama yang di sebelahnya gitu guys. Mungkin ada satu atau dua celoteh pelan terdengar. Tapi kenapa dari tadi ekspresi orang-orang ini terlalu datar? Pokoknya gini aja. Anjir. Lebih tepatnya gak ada ekspresi yang tergambar di wajah. Bahkan orang di sebelahnya pun seperti gak merasakan kehadiran si Jono. Jono jadi sedikit merinding. Dulu Mbak Yunya pernah bilang, kalau malam jangan nunggu bis dari Janti. Lebih baik dari terminal saja, karena konon ada bis hantu yang suka mengambil penumpang di situ. Bis hantu, pokoknya kayak gitu. Iya, bis hantu. Selenting kabar mengatakan bis ini mengalami kecelakaan parah dan penumpangnya tewas. Waktu kita naik itu, semua penumpang berwajah pucat dan tidak menghiraukan kehadiran kita. Konon kalau naik bis itu dari Jogja sampai ke Surabaya dalam waktu gak sampai 3 jam. Tapi kalau lagi gak beruntung bisa juga gak sampai Surabaya. Kita malah dibawa ke alam entah berantah. Lebih celaka lagi katanya bis hantu itu sumber koncono yang memang terkenal suka kebut-kebutan guys. Mas, sampean mau turun kemana? Si Jono ini mau mencoba menyapa penumpang sebelah sekaligus mengusir rasa penasaran. Masa iya ada bis hantu? Pokoknya gitu pikirannya si Jono guys. Dia gak menjawab, lebih tepatnya bereaksi seperti orang yang dari tadi kusapa. Gak ada ekspresi, ini mulai menakutkan. Ku coba menepuk bahunya agar dia menanggapi sapaanku. Rasa penasaran si Jono malah ditepuk tuh bahunya penumpang yang di depannya guys. Malah tangannya menembus bahunya tersebut. Pikirannya si Jono ini, bah, tidak wajar ini. Pokoknya dia bukan manusia. Pak, kiri pak, saya mau turun. Teriaknya panik gitu si Jono guys. Tapi mereka tetap dingin tanpa ekspresi. Sialan. Mungkinkah aku akan terbawa ke alam gaib seperti yang orang-orang pernah diceritakan? Bulu kuduknya pun merinding. Badannya terasa dingin. Tapi percuma panik. Aku akan mencoba mengingat doa-doa yang diajarkan si Embah dulu, katanya si Jono guys. Sial. Lupa semua. Hampir tanpa sadar si Jono meraih sebatang rokok. Ku nyalakan perlahan dan kuisap dalam-dalam untuk mengusir tegang. Nih si Jono malah mencium bau kemenyan di dalam bis. Penumpang di sebelahku mendadak menutup hidung, menatap lurus seakan menembusku dan bertanya pada kenek yang berdiri di pintu belakang. Gak apa-apa mas, kadang memang suka tercium bau kemenyan. Katanya dulu di Janti situ pernah ada penumpang lagi nunggu bis meninggal, ditusuk waktu ribut sama preman. Kalau malam Jumat Kliwon kayak sekarang ini, katanya dia suka ikut naik bis. Mungkin matinya gak tenang. Aku termangu dan bis terus melaju. Dan tanpa kak sadar si Jono ini akhirnya sampai di Surabaya, tidur di pinggir jalan. Orang-orang yang lewat membangunkan pada saat itu guys. Dan ceritanya selesai. Gimana ceritanya Ton? Kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa klik tombol like yang di bawah video ini guys. Jangan lupa untuk subrek channel ini ya guys ya, agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye bye.